Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mirsani utawa ningali fi ashabihi ing pira-pira sahabate Nabi ta'akhuron, ditingali ta'akhuron ing ngeri utawa ngadoh. Faqala, mongko ngendika sapa Rasulullah, taqaddamu padha maju sira kabeh, fa'tamu bi lan manuta sira kabeh bi ing ingsun, wal ya'tamma lan becik manut bikum ing sira kabeh sapa man wong ba'dakum kang sawise sira kabeh. Rawahu Muslim. Jadi niki hadis menceritakan satu saat Rasulullah teng masjid badhe melaksanakan sholat, terus melihat ada beberapa sahabat yang di belakang ta'akhuran niku ngadoh memburi. Ajeng Kanjeng Nabi memerintahkan taqaddamu fa'tamu bi. Ayo silakan kalian semua maju untuk mengikuti saya. Maksudnya makmum datang Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi dawuh malih, nanti yang setelah kamu biar mengikuti kamu semua. Ini menunjukkan bahwa pertama, ketika Rasulullah memerintahkan maju sahabat-sahabat yang di belakang, itu menunjukkan bahwa soft yang depan itu lebih baik daripada di belakang. Jadi intinya disuruh maju supaya tidak jauh-jauh dari imam. Dan Rasulullah merintahkan, silakan kamu maju makmum saya. Nanti kalau ada yang datang belakangan, biar mereka mengikuti kamu. Itu artinya napa istilah ini ku, sholat jamaah itu imamnya bisa bertahap. Bisa bertahap itu baris yang pertama tentu mengikuti imam. Terus yang pas burine imam kira-kira berapa orang yang bisa melihat langsung kepada imam, itu mengikuti imam. Yang sebelahnya yang tidak kelihatan, ya mengikuti temannya. Dekat itu. Oke.
Jadi teman yang terdekat itu yang diikuti. Sampai nanti saf kedua, ketiga dan seterusnya. Itu tidak harus melihat imamnya. Jadi misalnya di baris yang paling belakang dan imamnya agak jauh. Ya yang dilihat cukup orang yang ada di depannya. Berarti imam yang di belakang itu makmum kepada makmum yang di depan. Karena itu maka dari hadis ini muncul pendapat ketika ada pertanyaan, bagaimana kalau yang berada di luar, misalnya masjid ini, kemudian di sebelah tangga sana ada jamaah, kan tidak bisa melihat imam. Termasuk yang sekarang di bawah, itu hanya bisa melihat apa layar televisi yang paling belakang. Jadi itu kemudian menimbulkan pertanyaan. Logikanya, kalau yang di belakang imam lihat imam, belakangnya lagi lihat belakangnya, terus sampai ke belakang. Di kanan kirinya, di sampingnya yang tidak bisa melihat ke depan, ya melihat, mengikuti teman sebelahnya yang terdekat. Zaman dulu, ketika seseorang sudah terputus, tidak bisa melihat imam, juga tidak bisa melihat makmum, itu ada solusi. Ada pendapat yang mengatakan, yang pertama, ya, pokoknya isik krungu suarane. Masih dengar suaranya imam, walaupun terhalang, itu diperbolehkan. Nah, perkembangan zaman banyak masjid-masjid yang tidak muat. Sampai kemudian makmum itu kadang di luar dan tidak bisa melihat, hanya mendengarkan suara. Atau melihat lewat layar yang sudah disiapkan, itu selama masih di dalam satu bangunan. Jadi masih dalam bangunan masjid, walaupun di bawah misalnya, yang sebagian di atas, sebagian di bawah. Itu disepakati oleh ulama zaman sekarang, ya tidak apa-apa. Yang penting masih dalam satu areal masjid. Kalau zaman dulu kan madhab Imam Syafi'i itu harus bisa tembus. Makanya orang dulu itu masjid serambinya itu dikasih pintu di depan, supaya nanti kalau ada apa-apa itu makmum bisa komunikasi dengan imam. Nah, padahal maksudnya tidak begitu. Jadi asal masih dalam satu bangunan diperbolehkan, kecuali kalau sudah di luar, jauh lagi. Ada orang kepingin sholat jamaah di Masjidil Haram. Terus kita di Indonesia melok jamaah, yang penting lihat TV. Terus TV-nya ditaruh di kira-kira barat, ya istilah arah kiblat. Terus kita sholat mengikuti Masjidil Haram. Itu ya tidak boleh, tidak terpisah. Tidak terpisah. Maka sekarang banyak masjid-masjid yang model begitu itu karena sudah disepakati oleh ulama masa kini bahwa sholat model seperti itu tidak apa-apa. Ya kan Imam Syafi'i itu terhalang jalan pun tidak apa-apa. Tapi Imam
Malik, Imam Hanafi. Tidak boleh kalau terhalang jalan raya atau sungai harus nyebrang, itu tidak boleh. Tapi Imam Syafi'i terhalang jalan pun asal tidak melebihi 40 dirham. 40 dirham itu ya kurang lebih 20 meter. Satu dirham itu 1 hasta. Ini kira-kira ya setengah meter lah. Rata-rata 40 umpamanya. Kalau kata orang dulu, 1 dirham itu ukuran dirhamnya orang Arab. Orangnya besar-besar, tinggi-tinggi. Dirham itu bisa setengah meter. Kita mungkin rata-rata ya 40. Sehingga jarak terputus 20 meter. Selama masih bisa melihat makmum yang paling belakang, tidak ada masalah. Dulu masih sering kontroversi. Perkembangan zaman sudah tidak mungkin bangunan satu masjid yang bisa menampung kapasitas banyak orang dan semuanya bisa melihat imam itu tidak mungkin, apalagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi masih mungkin di dalam. Tapi kalau Masjidil Haram kan ada yang di bagian bawah, masuk lorong, ada yang di bagian itu yang di hotel Janjam itu. Kadang-kadang iya, tidak bisa lihat imam. Ya kita ngikuti yang kita lihat. Nah, kalau itu dilarang, nggak boleh. Akhirnya orang berebut di wilayah ya, yang dekat dengan imam, yang bisa melihat imam, ya tidak mungkin di suatu karang. Padahal bangunan Masjidil Haram sekarang petak-petak, nggak melihat. Makanya kalau kepingin lihat ya berangkatnya harus awal. Jadi hari jamaah gak boleh. Nanti bisa di Matof. Matof itu tempat tawaf atau di areal bawah. Itu yang pertama. Nah, ya. Jadi pertama ada itu tadi imam berjenjang, ngikuti. Yang kedua, andaikan terpisah tidak bisa melihat, tapi dalam satu bangunan yang memang dibuat untuk sholat jamaah dan masih bisa mendengar atau melihat makmum yang lain, ya tidak ada masalah. Yang ketiga, ada yang mengatakan ini bukan hanya urusan sholat, tetapi urusan itbah kepada Nabi. Itu kalau orang dulu, para sahabat diperintahkan mengikuti Rasulullah dalam segala hal, termasuk di dalam sholat. Kemudian wa man ba'dakum, tadi ada falyatamma man ba'dakum. Orang yang setelah kalian juga wajib mengikuti kalian. Ada yang mengartikan itu yang dimaksud adalah orang-orang yang sudah tidak ketemu Rasulullah, hanya ketemu sahabat, yakni para tabi'in. Itu dalam banyak hal terkait dengan urusan agama, ya yang diikuti orang-orang yang setelah Rasulullah sampai terus ke belakang, tabi'in, sampai kepada kita. Itu yang ngikuti Rasul tapi berjenjang. Karena kita jauh dari masa dan kurunnya Rasulullah, ya yang kita ikuti adalah para ulama. Karena ada jaminan Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya.
Iya, ngikuti ulama. Gak usah terlalu jelimet. Banyak nabi, bagaimana, detailnya seperti apa. Insya Allah para ulama yang kita ikuti, termasuk yang nulis kitab-kitab yang kita kaji, itu sudah punya guru beruntun. Istilah di dalam hadis itu punya sanad. Kita ngaji begini ini, insya Allah ada sanadnya. Dengan ngaji ke saya dulu punya guru, punya kiai saya juga punya kiai lagi, terus sampai itu kemudian berjenjang sampai kepada Rasulullah. Dia ada yang mengartikan hadis fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum, itu bukan hanya untuk urusan sholat. Jadi sudah nggak perlu memperdebatkan bagaimana yang sholat di bawah, yang sholat di luar masjid, atau yang di atas.